sebuah perusahaan kontraktor akan membangun perumahan tipe rumah 45. Tipe rumah 45 adalah rumah yang memiliki luas bangunan 45 meter persegi. Karena keterbatasan lahan, kontraktor tersebut membangun dua tipe rumah yang berbeda ukuran panjang dan lebar. Tetapi, total luasnya sama-sama 45 meter persegi. Kedua tipe rumah tersebut ialah rumah A yang berukuran 6 x 7,5 atau panjang 6 meter dan lebar 7,5 meter, dan rumah B yang berukuran 9 x 5 atau panjang 9 meter dan lebar 5 meter. Rumah A dan rumah B digambarkan dengan denah rumah tanpa desain interior dalam bentuk bangun datar seperti berikut. Dari kedua denah rumah tersebut, apakah kita bisa mengatakan bahwa kedua rumah tersebut bersifat kongruen? Bagaimana kita dapat menentukan bahwa kedua bangun datar tersebut bersifat kongruen? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita perlu mempelajari kekongruenan dua bangun datar. Mari kita simak pembahasan selengkapnya pada video pembelajaran ini. Untuk dapat menjawab permasalahan di awal, kita perlu mengetahui definisi kongruen dalam matematika. Dapat diperhatikan bahwa pada permasalahan di awal, kita akan menentukan kekongruenan dari dua tipe rumah yang diilustrasikan dalam bangun datar segi 4. Oleh karena itu, pada pembelajaran ini, kita akan membahas pengertian kekongruenan pada bangun datar. Tentunya kalian sudah mengetahui tentang bangun datar, bukan? Bangun datar adalah bangun yang memiliki permukaan datar dan berbentuk dua dimensi, seperti persegi, persegi panjang, segitiga, trapesium, lingkaran, serta masih banyak bentuk lainnya, termasuk juga segi banyak seperti segi 5, segi 6, dan seterusnya. Sebelum kita membahas kekongruenan bangun datar, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai pasangan sisi dan sudut yang bersesuaian atau berkorespondensi. Perhatikan gambar berikut yang menampilkan segi 4 ABCD dan segi 4 PQRS. Pada gambar tersebut, terdapat korespondensi 1-1 antara segi 4 ABCD dan segi 4 PQRS, atau dapat kita tuliskan sebagai berikut. Mengapa dua segi 4 tersebut berkorespondensi? Hal itu disebabkan kita dapat memasangkan setiap titik sudut pada segi 4 ABCD dengan setiap titik sudut pada segi 4 PQRS. Tetapi, tidak ada pasangan titik sudut segi 4 ABCD yang sama dengan titik sudut segi 4 PQRS. Misalnya, kita pasangkan titik sudut A pada segi 4 ABCD dengan titik sudut P pada segi 4 PQRS. Dengan demikian, titik sudut A dan titik sudut P berkorespondensi atau dapat kita tuliskan sebagai berikut. Selanjutnya, kita pasangkan titik sudut B pada segi 4 ABCD dengan titik sudut Q pada segi 4 PQRS. Dengan demikian, titik sudut B dan titik sudut Q berkorespondensi atau dapat kita tuliskan sebagai berikut. Begitu juga dengan pasangan titik sudut C pada segi 4 ABCD dan titik sudut R pada segi 4 PQRS. Dengan demikian, titik sudut C dan titik sudut R berkorespondensi. Terakhir, kita pasangkan titik sudut D pada segi 4 ABCD dengan titik sudut S pada segi 4 PQRS. Dengan demikian, titik sudut D dan titik sudut S berkorespondensi. Dapat dilihat bahwa kita memperoleh pasangan titik sudut pada dua segi 4 yang berkorespondensi, yaitu titik sudut A, berkorespondensi dengan titik sudut P. Titik sudut B berkorespondensi dengan titik sudut Q, titik sudut C berkorespondensi dengan titik sudut R, dan titik sudut D berkorespondensi dengan titik sudut S. Dari 4 pasang titik sudut tersebut, tidak ada satupun titik sudut yang mempunyai dua atau lebih pasangan yang berbeda. Jadi, setiap titik sudut pada segi 4 ABCD berkorespondensi 1-1 dengan titik sudut pada segi 4 PQRS. Jika kalian masih bingung mengenai kalimat tidak ada satupun titik sudut yang mempunyai dua atau lebih pasangan yang berbeda, perhatikan pasangan titik sudut berikut. Titik sudut P pada segitiga PQR mempunyai dua pasangan pada segi 4 ABCD, yaitu titik sudut A dan titik sudut D. Titik sudut D pada segi 4 ABCD
mempunyai 3 pasangan pada segi 6 PQRSTO, yaitu titik sudut S, titik sudut T, dan titik sudut U. Dua contoh tersebut menunjukkan bahwa setiap titik sudut pada kedua bangun datar tidak berkorespondensi satu-satu. Apabila setiap titik sudut pada segi 4 ABCD berkorespondensi satu-satu dengan titik sudut pada segi 4 PQRS, hal itu berarti terdapat korespondensi satu-satu antara segi 4 ABCD dan segi 4 PQRS atau dapat kita tuliskan sebagai berikut. Kalian bisa memasangkan titik-titik sudut tersebut dengan cara yang berbeda, seperti titik sudut A berkorespondensi dengan titik sudut S. Titik sudut B berkorespondensi dengan titik sudut R, titik sudut C berkorespondensi dengan titik sudut Q, dan titik sudut D berkorespondensi dengan titik sudut P. Meskipun cara pemasangannya berbeda, akan diperoleh kesimpulan yang sama, yaitu terdapat korespondensi satu-satu antara segi 4 ABCD dan segi 4 PQRS. Karena terdapat korespondensi satu-satu antara segi 4 ABCD dan segi 4 PQRS, kita dapat menentukan pasangan sisi dan pasangan sudut antara segi 4 ABCD dan segi 4 PQRS. Pasangan sisi yang berkorespondensi atau bersesuaian adalah dua sisi yang titik-titik pada ujung sisi-sisinya merupakan sepasang titik yang berkorespondensi. Diketahui di awal bahwa pasangan titik sudut yang berkorespondensi atau bersesuaian pada segi 4 ABCD dan PQRS ialah titik sudut A berkorespondensi dengan titik sudut P, titik sudut B berkorespondensi dengan titik sudut Q, titik sudut C berkorespondensi dengan titik sudut R, dan titik sudut D berkorespondensi dengan titik sudut S. Dengan demikian, diperoleh beberapa pasangan sisi yang berkorespondensi atau bersesuaian sebagai berikut. Sisi AB dan sisi PQ berkorespondensi, artinya sisi AB dan sisi PQ merupakan pasangan sisi yang berkorespondensi. Hal ini disebabkan titik sudut A berkorespondensi dengan titik sudut P, dan titik sudut B berkorespondensi dengan titik sudut Q. Sisi BC dan sisi QR berkorespondensi. Artinya, sisi BC dan sisi QR merupakan pasangan sisi yang berkorespondensi. Hal ini disebabkan titik sudut B berkorespondensi dengan titik sudut Q, dan titik sudut C berkorespondensi dengan titik sudut R. Sisi CD dan sisi RS berkorespondensi. Artinya, sisi CD dan sisi RS merupakan pasangan sisi yang berkorespondensi. Hal ini disebabkan titik sudut C berkorespondensi dengan titik sudut R, dan titik sudut D berkorespondensi dengan titik sudut S. Sisi DA dan sisi SP berkorespondensi. Artinya, sisi DA dan sisi SP merupakan pasangan sisi yang berkorespondensi. Hal ini disebabkan titik sudut D berkorespondensi dengan titik sudut S, dan titik sudut A berkorespondensi dengan titik sudut P. Cara untuk menentukan pasangan sisi dapat kita ilustrasikan sebagai berikut. Sisi AB berkorespondensi dengan PQ, sisi BC berkorespondensi dengan QR, sisi CD berkorespondensi dengan RS, sisi DA berkorespondensi dengan SP. Pasangan sudut yang berkorespondensi dan bersesuaian adalah dua sudut yang titik-titik sudutnya merupakan dua titik sudut yang bersesuaian. Diketahui di awal bahwa pasangan titik sudut yang berkorespondensi atau bersesuaian pada segi 4 ABCD dan PQRS ialah titik sudut A berkorespondensi dengan titik sudut P, titik sudut B berkorespondensi dengan titik sudut Q, titik sudut C berkorespondensi dengan titik sudut R, dan titik sudut D berkorespondensi dengan titik sudut S. Dengan demikian, diperoleh beberapa pasangan sudut yang berkorespondensi atau bersesuaian sebagai berikut. Sudut A dan sudut P berkorespondensi. Artinya, sudut A dan sudut P merupakan pasangan sudut yang berkorespondensi karena titik sudut A berkorespondensi dengan titik sudut P. Sudut B dan sudut Q berkorespondensi. Artinya, sudut B dan sudut Q merupakan pasangan sudut yang berkorespondensi karena titik sudut B berkorespondensi dengan titik sudut Q.
Sudut C dan sudut R berkorespondensi. Artinya, sudut C dan sudut R merupakan pasangan sudut yang berkorespondensi karena titik sudut C berkorespondensi dengan titik sudut R. Sudut D dan sudut S berkorespondensi. Artinya, sudut D dan sudut S merupakan pasangan sudut yang berkorespondensi karena titik sudut D berkorespondensi dengan titik sudut S. Selanjutnya, bagaimana dengan segitiga ABC dan segi 4 EFGH berikut? Apakah kalian dapat menentukan pasangan sisi dan pasangan sudut yang berkorespondensi? Pada gambar tersebut, jumlah titik sudut pada segitiga ABC ada 3, sedangkan jumlah titik sudut pada segi 4 EFGH ada 4. Oleh karena itu, kita tidak dapat memasangkan setiap titik sudut pada segitiga ABC dengan setiap titik sudut pada segi 4 EFGH, tanpa ada pasangan titik sudut pada segitiga ABC dan segi 4 EFGH yang sama. Artinya, tidak ada korespondensi satu-satu antara segitiga ABC dan segi 4 EFGH. Karena tidak ada korespondensi satu-satu antara segitiga ABC dan segi 4 EFGH, kita tidak dapat menentukan pasangan sisi dan sudut yang berkorespondensi antara segitiga ABC dan segi 4 EFGH. Dari kedua gambar yang telah kita bahas, kalian tentunya sudah paham tentang korespondensi satu-satu antara dua bangun datar, bukan? Kalian juga tentunya sudah paham tentang pasangan sisi dan sudut yang berkorespondensi antara dua bangun datar. Secara umum, dua bangun datar akan berkorespondensi satu-satu apabila jumlah titik sudutnya sama pada kedua bangun datar tersebut. Dengan demikian, syarat supaya dua bangun datar berkorespondensi satu-satu adalah jumlah titik sudutnya sama pada kedua bangun datar tersebut. Setelah memahami korespondensi, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai kekongruenan. Pengertian dua garis dan dua sudut yang kongruen ialah sebagai berikut. Dua garis dikatakan kongruen apabila kedua garis tersebut memiliki panjang yang sama. Dapat diperhatikan bahwa pada gambar di sebelah kiri, kedua garis dikatakan kongruen karena panjangnya sama. Sementara itu, pada gambar di sebelah kanan, kedua garis dikatakan tidak kongruen karena panjang kedua garis berbeda. Dua sudut dikatakan kongruen apabila kedua sudut tersebut memiliki besar sudut yang sama. Dapat diperhatikan bahwa pada gambar di sebelah kiri, kedua sudut dikatakan tidak kongruen karena besar sudutnya berbeda, yaitu 18 derajat dan 45 derajat. Sementara itu, pada gambar di sebelah kanan, kedua sudut dikatakan kongruen karena besar sudutnya sama, yaitu 110 derajat. Dari pengertian dua garis yang kongruen dan dua sudut yang kongruen, kita mendapatkan pengertian dari dua bangun datar yang kongruen karena setiap bangun datar memiliki sisi atau garis dan sudut. Kongruen dalam bahasa sehari-hari disebut dengan istilah sama persis. Jadi, dua bangun datar dikatakan kongruen apabila dua bangun datar tersebut mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Namun, secara formal, dalam geometri matematika, dua bangun datar dikatakan kongruen apabila dua bangun datar tersebut memiliki karakteristik yang sama, yaitu dengan dua syarat berikut. Sisi-sisi yang berkorespondensi atau bersesuaian harus sama panjang. Sudut-sudut yang berkorespondensi atau bersesuaian harus sama besar. Kedua bangun datar yang kongruen dapat dinotasikan sebagai berikut. Selanjutnya, mari kita perhatikan dua segi 4 berikut. Apakah dua segi 4 tersebut bersifat kongruen? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita lakukan analisis berikut. Kita cek korespondensi antara dua bangun datar. Untuk menentukan sisi-sisi yang berkorespondensi atau bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang berkorespondensi atau bersesuaian sama besar, kedua bangun tersebut haruslah berkorespondensi satu-satu. Karena jumlah titik sudut pada segi 4 ABCD dan segi 4 EFGH sama, yaitu 4, segi 4 ABCD dan segi 4 EFGH berkorespondensi satu-satu. Kita cek kekongruenan antara dua bangun datar.
Segi 4 ABCD dan segi 4 EFGH berkorespondensi 1-1. Artinya, kita dapat menentukan pasangan sisi dan pasangan sudut yang berkorespondensi atau bersesuaian. Sisi AB dan sisi EF merupakan pasangan sisi yang berkorespondensi atau bersesuaian. Dapat dilihat bahwa panjang sisi AB dan sisi EF sama panjang. Jadi, sisi AB dan sisi EF merupakan pasangan sisi yang berkorespondensi atau bersesuaian dan panjangnya sama. Sisi BC dan sisi FG merupakan pasangan sisi yang berkorespondensi atau bersesuaian. Namun, panjang sisi BC dan sisi FG tidak sama. Jadi, BC dan sisi FG adalah pasangan sisi yang berkorespondensi atau bersesuaian, tetapi panjangnya tidak sama. Jadi, ada salah satu pasangan sisi yang bersesuaian pada segi 4 ABCD dan segi 4 EFGH, tetapi panjangnya tidak sama. Artinya, syarat pertama yaitu sisi-sisi yang berkorespondensi atau bersesuaian harus sama panjang tidak terpenuhi. Dengan demikian, kita tidak perlu mengecek pasangan sisi lainnya maupun pasangan sudut. Hal itu disebabkan dengan adanya salah satu pasangan sisi atau sudut yang tidak memenuhi syarat tadi. Dapat disimpulkan bahwa kedua bangun datar tersebut tidak kongruen. Jadi, segi 4 ABCD dan segi 4 EFGH tidak kongruen. Selanjutnya, akan diberikan contoh dua bangun datar yang kongruen. Perhatikan gambar berikut. Kita akan melakukan analisis bahwa dua segi 4 tersebut bersifat kongruen, yaitu sebagai berikut. Kita cek korespondensi antara dua bangun datar. Untuk menentukan bahwa sisi-sisi yang berkorespondensi atau bersesuaian sama panjang, dan sudut-sudut yang berkorespondensi atau bersesuaian sama besar, kedua bangun tersebut haruslah berkorespondensi 1-1. Karena jumlah titik sudut pada dua segi 4 ABCD dan segi 4 EFGH sama, yaitu 4, segi 4 ABCD dan segi 4 EFGH berkorespondensi 1-1. Kita cek kekongruenan antara dua bangun datar. Segi 4 ABCD dan segi 4 EFGH berkorespondensi 1-1. Artinya, kita dapat menentukan pasangan sisi-sisi dan sudut-sudut yang berkorespondensi atau bersesuaian. Pertama, kita menentukan pasangan sisi yang berkorespondensi atau bersesuaian, yakni sebagai berikut. Sisi AB dan sisi EF merupakan pasangan sisi yang berkorespondensi atau bersesuaian. Dapat dilihat bahwa panjang sisi AB dan sisi EF sama panjang. Jadi, sisi AB dan sisi EF merupakan pasangan sisi yang berkorespondensi atau bersesuaian dan panjangnya sama. Sisi BC dan sisi FG merupakan pasangan sisi yang berkorespondensi atau bersesuaian. Dapat dilihat bahwa panjang sisi BC dan sisi FG sama panjang. Jadi, sisi BC dan sisi FG merupakan pasangan sisi yang berkorespondensi atau bersesuaian dan panjangnya sama. Sisi CD dan sisi GH merupakan pasangan sisi yang berkorespondensi atau bersesuaian. Dapat dilihat bahwa panjang sisi CD dan sisi GH sama panjang. Jadi, sisi CD dan sisi GH merupakan pasangan sisi yang berkorespondensi atau bersesuaian dan sama panjang. Sisi DA dan sisi HE merupakan pasangan sisi yang berkorespondensi atau bersesuaian. Dapat dilihat bahwa panjang sisi DA dan sisi HE sama panjang. Jadi, sisi DA dan sisi HE merupakan pasangan sisi yang berkorespondensi atau bersesuaian dan panjangnya sama. Jadi jelas bahwa sisi-sisi pada segi 4 ABCD dan segi 4 EFGH yang berkorespondensi atau bersesuaian sama panjang. Artinya, syarat pertama yaitu sisi-sisi yang berkorespondensi atau bersesuaian harus sama panjang terpenuhi. Kedua, kita menentukan pasangan sudut yang berkorespondensi atau bersesuaian yakni sebagai berikut. Sudut A dan sudut E merupakan pasangan sudut yang berkorespondensi atau bersesuaian. Dapat dilihat bahwa sudut A dan sudut E sama besar. Jadi, sudut A dan sudut E merupakan pasangan sudut yang berkorespondensi atau bersesuaian dan besarnya sama.
Sudut B dan sudut F merupakan pasangan sudut yang berkorespondensi atau bersesuaian. Dapat dilihat bahwa sudut B dan sudut F sama besar. Jadi, sudut B dan sudut F merupakan pasangan sudut yang berkorespondensi atau bersesuaian dan besarnya sama. Sudut C dan sudut G merupakan pasangan sudut yang berkorespondensi atau bersesuaian. Dapat dilihat bahwa sudut C dan sudut G sama besar. Jadi, sudut C dan sudut G merupakan pasangan sudut yang berkorespondensi atau bersesuaian dan besarnya sama. Sudut D dan sudut H merupakan pasangan sudut yang berkorespondensi atau bersesuaian. Dapat dilihat bahwa sudut D dan sudut H sama besar. Jadi, sudut D dan sudut H merupakan pasangan sudut yang berkorespondensi atau bersesuaian dan besarnya sama. Jadi, jelas bahwa sudut-sudut pada segi 4 ABCD dan segi 4 EFGH yang berkorespondensi atau bersesuaian sama besar. Artinya, syarat kedua yaitu sudut-sudut yang berkorespondensi atau bersesuaian harus sama besar terpenuhi. Karena syarat pertama dan kedua dipenuhi, segi 4 ABCD dan segi 4 EFGH bersifat kongruen atau dapat dituliskan sebagai berikut. ABCD kongruen dengan EFGH. Setelah memahami pembahasan mengenai korespondensi atau bersesuaian dan kongruen atau sama persis, kita akan menyelesaikan permasalahan di awal. Diketahui bahwa perusahaan kontraktor akan membuat perumahan dengan tipe rumah 45 dengan dua ukuran yang berbeda, yaitu rumah A dan rumah B. Rumah A berukuran 6 x 7,5, sedangkan rumah B berukuran 9 x 5. Kedua ukuran rumah tersebut digambarkan dengan dena rumah tanpa desain interior yang membentuk bangun datar segi 4 sebagai berikut. Kita akan membuktikan kedua tipe rumah tersebut bersifat kongruen atau tidak berdasarkan dena rumah yang berbentuk segi 4 tersebut. Kita dapat menentukan dua segi 4 tersebut bersifat kongruen dengan dua syarat berikut. Sisi-sisi yang berkorespondensi atau bersesuaian harus sama panjang. Sudut-sudut yang berkorespondensi atau bersesuaian harus sama besar. Kita akan menentukan sisi-sisi yang berkorespondensi atau bersesuaian sama panjang, dan sudut-sudut yang berkorespondensi atau bersesuaian sama besar. Oleh karena itu, dua bangun tersebut haruslah berkorespondensi satu-satu. Karena jumlah titik sudut pada dua segi 4 tersebut sama, yaitu 4, dua segi 4 tersebut berkorespondensi satu-satu atau dapat kita nyatakan sebagai berikut. Rumah A berkorespondensi dengan rumah B. Setelah mengecek bahwa dua segi 4 tersebut berkorespondensi satu-satu, kita akan menyelidiki sisi-sisi yang berkorespondensi atau bersesuaian terlebih dahulu. Misalnya, kita nyatakan dena rumah A sebagai segi 4 EFGH, sedangkan dena rumah B sebagai segi 4 PQRS. Jika diperhatikan, sisi EF dan sisi PQ adalah pasangan sisi yang berkorespondensi atau bersesuaian. Dapat dilihat bahwa panjang sisi EF dan sisi PQ tidak sama panjang karena panjang sisi EF adalah 7,5 meter, sedangkan panjang sisi PQ adalah 5 meter. Jadi, sisi EF dan sisi PQ adalah pasangan sisi yang berkorespondensi atau bersesuaian, tetapi panjangnya tidak sama. Karena ada pasangan sisi yang bersesuaian pada segi 4 ABCD dan segi 4 EFGH, tetapi panjangnya tidak sama, syarat pertama yaitu sisi-sisi yang berkorespondensi atau bersesuaian sama panjang tidak terpenuhi. Jadi, kita tidak perlu mengecek pasangan sisi lainnya ataupun pasangan sudutnya. Karena ada salah satu pasangan sisi atau sudut yang tidak memenuhi syarat kekongruenan, dapat kita simpulkan bahwa kedua bangun datar tersebut tidak kongruen. Dengan demikian, segi 4 EFGH dan segi 4 PQRS tidak kongruen. Artinya, dena rumah A dan dena rumah B tidak kongruen. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, dua bangun datar dapat berkorespondensi satu-satu jika dapat memasangkan setiap titik sudut pada salah satu bangun datar dengan setiap titik sudut pada bangun datar lainnya tanpa ada pasangan titik sudut yang sama. Kedua,
Syarat supaya dua bangun datar berkorespondensi satu-satu adalah jumlah titik sudut pada dua bangun datar tersebut harus sama. Ketiga, dua sisi yang berkorespondensi atau bersesuaian adalah dua sisi yang titik-titik pangkal sisinya merupakan sepasang titik yang berkorespondensi. Keempat, dua sudut yang berkorespondensi atau bersesuaian adalah dua sudut yang titik-titik sudutnya merupakan dua titik sudut yang bersesuaian. Kelima, kongruen dalam bahasa sehari-hari disebut dengan istilah sama persis. Dua bangun datar dikatakan kongruen apabila dua bangun datar tersebut memiliki karakteristik yang sama, yaitu dengan syarat-syarat sebagai berikut. Sisi-sisi yang berkorespondensi atau bersesuaian harus sama panjang. Sudut-sudut yang berkorespondensi atau bersesuaian harus sama besar. Kedua bangun datar yang kongruen dapat dinotasikan sebagai berikut.